Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberinya kesehatan, masih diberinya umur, masih diberinya nikmat berupa hidayah dan taufik, sehingga kita masih diizinkannya bersujud kepadanya, beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah sebagai orang yang pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni Allah. Dosa-dosa orang tua, kakek, nenek, keluarga semua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosa mereka juga diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya ditunaikan Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Rezeki, gawian, usaha semoga dilancarkan, diluaskan, dimudahkan dan diberkahi Allah. Dan semoga kita diberikan kesehatan, yang sakit semoga disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara sedikit nih tentang masalah sakit, tadi tersambat sakit pang tadi tilah. Mudahan kita sehat terus ya kalau lah. Nyaman sehat nih, nyaman leh. Nyaman kan, makan nyaman, sehat nih. Ada tenaga di awak sarabaan beribadah, tanyaman ya kalau lah. Hendak bagawi kawa kalau awak sehat. Jadi kalau awak sehat diniatakan kesenang baik-baik, bapahala. Menjaga kesehatan diniatakan kesehatannya gasan menggawi nang manfaat nang baik-baik, maka menjaga kesehatannya itu bapahala. Satu itulah. Jadi sehat adalah kebaikan, dan sehat adalah nikmat jua atau rezeki jua dari Allah. Lalu kita diberi garing, misalnya nih lah, diberi sakit nih. Sakit ini kalau kita memandang dengan kacamata hikmah, maka itu menjadi kebaikan juga. Yakni kita memandang dengan cara ini mungkin Allah hendak mengurangi dosa-dosaku. Nah, kebaikan juga jadinya. Senang juga hati kita. Asal memandang musibah atau ujian dengan kacamata hikmah. Cara supaya pian-pian nih bisa memandang musibah dengan kacamata hikmah mudah caranya. Pian kiau sehikmah minjam kacamatanya. Yang tuh ya kalau itu kada denang menyalahkan tuh. Cuma kacamata hikmah yang dimaksud adalah hikmah tuh kebaikan atau nilai kebaikan dari tiap sesuatu hal. Jadi kalau yang dipandang tuh nilai kebaikannya atau hikmahnya teh, apa kira-kira kebaikannya nih dari ini nih, hati kawa sanang terus. Orang tulah dimudahkan Allah kawa memandang hikmah dari sesuatu, itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Itu rezeki yang sangat mahal nilainya.
Karena dengan itulah kita kawa hati ini tanang terus. Kawa dengan itu hati ini lapang terus. Sabar tuh kawa. Syukur makin kawa dengan adanya kacamata hikmah. Kan bila ada hikmah disasayangi, sehikmah inilah. Kacamatanya tuh larang bener. Nah ampun anak makin nyael leh. Beijin tuh ampun anak dahulu nah. Jamaah. Oh jamaah. Nah jadi hikmah. Adakah hikmahnya nih? Seolah lagi orangnya. Nah, jadi dengan hikmah yang dipandang itulah. Lamun, nah kalau ada kawan garing nih, tetangga garing, keluarga garing, maka kita ini sunat pang disuruh mailangi leh. Sunat suruh mailangi bapahala lah. Guanal pahalanya. Kenapa? Ini suruhan Rasulullah dan ini gawian Rasulullah. Bailang tuh apa yang digawi? Minimal datang tuh menghibur, menyenangkan hatinya dan mendoakan. Perkara kawa memberi bantuan atau kada itu kada wajib. Jadi aku juga ngalih bailang kada denang dibari-bari. Kada apa-apa. Kita hadir memberi doa atau gin luar biasa itu tuh. Nah lalu apa kira-kira fadilah orang yang mailangi orang garing? Ujar Nabi inilah dalam sebuah hadis, ini di dalam kitab Lubabul Hadis. Aidul marid yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a. Orang yang meelangi orang garing itu seperti orang yang berjalan di kebun-kebun sorga. Luar biasa nih lah. Seperti orang nang berjalan ke kebun-kebun sorga. Artinya apa? Itu mendekatkan kita ke sorga. Nang bailang nih. Nah pas bailang napa? Ya doakan. Doakan yang baik-baik. Namun orangnya pina sensitif, nang garing nilah, pina penyinggungan, jangan tapi dihapak. Tadi orang pengumuman di masjid. Apa pengumumannya? Ijrail bagi ada bailang aja tetangga. Napa kah? Iya teh. Penyakitnya sama lawan pian jar. Malah tebanget pian. Jar nang bilang nih, bungolnya nang bilang ini. Itu kan jadi menghibur. Kan jadi menghibur gitu. Bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Sudah mahapak pulang, harau membentas nang makanan nang ada di situ, yak bener. Yang kadang ada nang bilang ini mau unting makanannya. Nya nang garing tuh jangan kalau mau makan juga jar. Daripada basi ya. Baik kita. Ini 2 kali bujur ya lala. Bujur kada bujur. Nah jadi mendoakan. Amun inya hendak membari-bari bagus lagi. Sedikit atau banyak, itu pahalanya ada aja masing-masing. Sedikit kita beri kepada orang lagi membutuhkan, gonal benar pahalanya di sisi Allah. Barangkali dengan bailang ini dosa kita juga diampuni. Barangkali dengan bailang memberi sedikit-sedikit itu barangkali kita disehatkan terus-terusan oleh Allah. Barangkali kan dengan bailang mendoakan yang baik-baik, mungkin kehidupan kita lebih lagi ditambah-tambah keberkahan oleh Allah. Nah jadi bailang ini adalah sunnah Rasulullah. Bagus benar itulah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bailang tadi itu ujar Nabi satu tumat hajat, jangan lawas. Al-iyadah fuwaqa naqah. Itulah Nabi bersabda nih. Ujar Nabi kalau bailang satu mat hajat jangan lawas. Karena barangkali nang garing ini hendak istirahat. Bailang 2 jam. Mencarucus pandir. Orang garing itu pandir lapah kada yo? Lapah.
Lapah bener. Ditakuni terus kayak apa kabar? Tahu pada sagaring deh. Kayak apa wahine? Kayak apa bini ikam? Kayak apa anak ikam? Kayak apa anu? Ma orang lapah bener. Orang anak istirahat anak goreng. Jadi ini satu tumat haja datang doakan. Menak menghibur-hibur ada papa. Tupang si anu tuna garing kayak ikam di jua. Parah pada ikam sehat hanya wahine. Asal ikam hakun makan. Aku aja makan kada beliur, dasar kada beliur juga ya makan nih. Nya benasi, beiwak, bebanyu ya lah. Tapi dipaksa atau emang kada dipaksa kada mau kena. Sambil dipapadahi, dihibur-hibur. Nah itu bapahala. Lain lah amun misal nang garingnya orangnya mungkin keyakinannya kuat kepada Allah. Garingnya dan pandai memandang hikmah tadi tuh. Garingku ini Tuhan menghapuskan dosa-dosaku. Aku ini banyak dosa. Mungkin dengan cara ini Allah mengurang-urangi dosaku. Kalau orang kaya itu hatinya itu dihapak-hapaki gak ada apa-apa ada apa-apa itu dihapak-hapaki kayak itu tuh. Ada kawan bian lah tuan guru juga pang garing. Nah di rumah sakit idaman sini nah. Cuma kami tahu kan ini orangnya ya bagus teh memandang hikmah. Nah begitu menghilangi kebetulan kamar higanya itu nang betetangga betetai kamar nih pasien juga meninggal. Meninggal. Jadi kan bailang alanya tuh bagi sahai. Oh guru, nah apa aja tetangga ikan tuh aja bulik udah iya kah aja kayak apa tuh aja. Alhamdulillah buliknya sehat situ sini ada penyakit lagi meninggal bang ada garing lagi kalau tatawanya mengalakak nyanyinya ngaran ketentuannya ya itu kemana-mana bisa ayahnya hendak singgah kemana kah. Nah ini orang sudah kan keinginannya bagus aman sudah. Nah jadi satu inilah kalau ada orang garing bagi orang berilmu itu menjadi ladang amal. Oh ini ladang pahala ini kalau kehilangi ini. Dan menghilangi orang garing ini sama dengan berjalan di kebun surga. Oh mendekatkan kita kepada surga. Hadis lain nih jolah. Man 'ada maridan ujar Nabi nih, barang siapa menghilangi orang garing salihan, orangnya baik saja, kharaja ma'ahu sab'una malakan, niscaya berangkat bersama dia 70 malaikat, yastaghfiruna lahu, memintakan ampun gasan inya nang bailang nih, wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu, dan malaikat tadi bulik jua beserta inya dari rumah nang garing, wa yadkhuluna ila baitih, dan masuk ke rumah inya mairingi inya terus. Kenapa? Memintakan ampun. Luar biasa nih lah mailangi orang garing. Itu mailangi orang garing nang baik, orangnya soleh orangnya. Kalau orang garing itu kada soleh apa kada penyembah mungkin kada baik kelakuannya, mailangi bapahala lah. Bapahala juga. Mungkin dengan kita ilangi itu inya sadar ina kan mabaikannya orang jar bahari aku jahat no orang nih, aku nih kada baik menyambati sarabaan, diilanginya sekalinya. Bolehkah? Boleh. Bapahala kah? Bapahala. Di mana dalilnya? Rasulullah bahari ada kalau waktu sidin hendak pulang ke masjid ke Ka'bah tiap hari itu selalu diludahi orang, iyalah. Diludahi bila lewat. Kadang kana ludahnya, kadang kana. Ternyata garing nang meludahi. Ternyata nang pertama kali mailanginya siapa ya? Rasulullah. Hanta tangis nang diilangi. Dengan itu akhirnya nya dapat hidayah masuk Islam. Jadi inilah mailangi orang garing bapahala. Kalau kita kawa, kalau inya kada kawa mailangi langsung, kawa aja kita mungkin lewat telepon kah apakah anulah kada kawa datang nah aku mungkin lagi di mana atau aku lagi gegeringan juga, kita sama-sama mendoakan aja mudahan sehat, mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah kayak itu pahalanya ganal juga. Jadi
kalau tadi mainjam kacamata hikmah, maka garing ini banyak nih anunya kebaikannya sekalinya. Banyak kebaikannya asal mainjam kacamata hikmah. Amun hikmahnya hakun mainjami. Bila hikmahnya kedahkun mainjami, jangan babaksaan. Abahnya ganal lah. Bapadah no abahnya dahulu leh. Kada lawas kan abahnya ini peminan tuh sekolah. Dahan lihat hikmah nih dapat jodoh nang baik. Anak-anak pian nang bibinian lakian nih yang bujang-bujang mudahan mendapat jodoh nang baik yang soleh. Pian-pian juga nang belum kawin mudahan dapat jodoh nang baik. Atau sudah kawin hendak lagi apa ya? Hendak lagi anu bandir lawan nang ada dulu ya kalau. Ulun jak ada wani. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya hati kita inilah harus diisi dengan sabar dan syukur. Itu pada akhirnya kalau kita hendak lapang terus-terusan di dunia ini. Karena kalau diisi dengan gelisah, dengan kada sabar, meratapi nasib, menyumpahi nasib sarabaan, menyalahkan orang, habis umur kita kaitu aja. Kada jadi pahala malah jadi dosa. Umur bakurang terus, luang kubur sisian baparak. Sangu akhirat kada tapi ada malah habis gara-gara kita kada kawa bersabar. Tapi kalau kawa bersabar, berarti hati itu beribadah terus, berpahala terus, produksi pahala jalan terus. Orangnya padahal santai aja, sambil garing aja, sambil ma'arif nang apakah? Hati sabar, pahala terus, kada kehitungan pahalanya. Apalagi kalau bersyukur, syukur juga aku kayak ini nah, si anu tuh bang, syukur juga kayak ini nah, di rumah sakit orang tuh nah, garingnya banget benar, syukur juga masih hidup, syukur juga. Banyak lagi hal yang harus kita syukuri. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan itulah, nah ini ada ternyata syukur itu adalah amalan penambah rezeki. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka nikmatku akan kutambahi, ujar Allah. Kenapa? Supaya syukur kita bertambah. Kalau syukur bertambah, pahala kita bertambah. Kalau pahala kita bertambah, tentu dosa kita berkurang. Pahala bertambah, dosa berkurang. Di akhirat harapan gonal benar masuk surga. Nah, ayo kita bersama-sama mendulang pahala dengan bersabar dan dengan bersyukur. Kembali doanya yang sudah diajarkan kita baca sama-sama tuh setiap habis sholat, atau apabila ingat dibaca bagus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun supaya bisa berzikir atau ingat kepada pian, dan supaya bisa bersyukur terus-terusan kepada pian, wa husni ibadatik, dan supaya bisa memperbaiki ibadah kepada pian. Nah ini dibaca terus. Bila ingin membaca gasan orang banyak, gasan sakeluarga atau memimpin jamaah, a'inni menjadi a'inna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu telah, ya Allah. Sama tadi artinya juga, cuma dari maknanya aku menjadi kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur, sabar, mudah-mudahan kita ditambah-tambahkan Allah di dalam hati kita nang dua macam ini. Mudahan iman, Islam, keyakinan dan ketakwaan kita ditambah-tambahkan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah ditambah-tambahkan Allah terus-terusan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah syukur di dalam hati kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita barataan diampuni Allah. Dosa-dosa orang tua, kain ini, keluarga sabarataan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dan juga tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan dosa-dosa mereka semua diampuni Allah. Mudah-mudahan gawian, usaha, rezeki dimudahkan, diluaskan, dilancarkan, dan diberkahi Allah. Mudah-mudahan kalau ada hutang dimudahkan Allah melunasinya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, yang garing disembuhkan. Mudah-mudahan sakit, ujian kita, musibah kita menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga, anak cucu kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.